Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiana Putri Wicaksono, NIM 2041150010100. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, tentang pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang-orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bekerja sama sekali. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi di musim tertentu. Contohnya, petani yang menganggur karena belum waktunya musim tanam. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Pekerjaan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur atau komposisi perekonomian suatu negara. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Dampak pengangguran ada 11. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang kesebelas, upah yang rendah. Penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran ada 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dan permintaan pekerjaan. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat,
waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Di sini ada 7. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.